Nah Kang, saya tuh penasaran dari tadi pas di luar ngelihat, ini tuh ruangan apa sih Kang sebenarnya Kang? Dulunya gedung ini itu kan dibangun zaman Belanda sebagai gedung pertemuan, tempat nikahan, kira-kira gitulah ya. Aha. Ada pesta-pesta dansa-dansi kira-kira. Itu zaman Belanda. Setelah merdeka diambil alih menjadi gedung pertemuan. Gedung pertemuan. Kemudian tahun 55 menjadi tempat konferensi Asia Afrika. Maka sekarang di sisi yang sebelah timur ini adalah museum ya. Ini Jadi museum, kalau Kang? mau tahu Asia Afrika konferensinya datang ke sini ya. Oke. Ini ada Dan ada diorama kan istilahnya diorama, ya. betul Kang? Diorama saat pada waktu itu pemimpin-pemimpin dunia dari India, dari Myanmar, ada Bung Hatta ya, dan negara-negara lain melakukan konferensi. Nah ini diorama secupliknya kita ambil saat Bung Karno pidato di sini. Terletak di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Gedung Merdeka banyak menyimpan cerita sejarah bangsa. Mudah dijangkau, serta berada di kawasan strategis Kota Bandung, Gedung Merdeka kini menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Pada awalnya, Gedung Merdeka bernama Societet Concordia, yang merupakan tempat nongkrong rekreasi sekelompok elit dan masyarakat Belanda. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung dipenuhi pengunjung untuk menonton pertunjukan kesenian. Gedung Merdeka dirancang oleh Van Halen Last dan C.P. Wall Schumacher pada tahun 1926. Dua arsitek terkenal asal Belanda ini merupakan guru besar Technische Hogeschool te Bandung yang kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung. Desain gedung kental dengan nuansa Art Deco yang megah. Lantainya terbuat dari marmer buatan Itali, ruang bersantai terbuat dari kayu, serta lampu kristal yang tergantung sebagai penerang. Kondisi berubah pada masa pendudukan Jepang. Gedung Societet Concordia berubah nama menjadi Daetoa Kaman. Fungsinya tak lagi menjadi tempat berkumpulnya orang elit, melainkan sebagai tempat pertemuan dan pusat kebudayaan. Saat Jepang takluk di tangan sekutu, Gedung Societet Concordia berubah fungsi menjadi kantor pusat pemerintahan Kota Bandung. Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung digunakan sebagai markas pemuda Indonesia untuk menghadapi tentara Jepang. Lantaran Jepang belum mau menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Pada tahun 1954, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Bandung sebagai tempat konferensi Asia Afrika dan memilih Gedung Merdeka menjadi tempat konferensi. Pada awal 1955, gedung dipugar sesuai dengan kebutuhan konferensi bertaraf internasional. Gedung Merdeka menjadi gedung konstituante setelah terbentuk Konstituante Republik Indonesia sebagai hasil pemilihan umum 1955. Kemudian Gedung Merdeka menjadi tempat kegiatan Badan Perancang Nasional, lalu menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terbentuk pada tahun 1960. Selanjutnya, pada tahun 1965, Gedung Merdeka menjadi tempat konferensi Islam Asia Afrika. Pada Maret 1980, Gedung Merdeka sebagai tempat peringatan konferensi Asia Afrika yang ke-25. Dalam acara tersebut, Gedung Merdeka diresmikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika oleh Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Menempati area seluas 7.500 meter persegi, Museum Asia Afrika memamerkan berbagai benda koleksi dan foto-foto konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika sendiri dahulu diadakan oleh 5 negara, antara lain oleh Myanmar, India, Sri Lanka, Pakistan, dan termasuk Indonesia. Koordinator konferensi dipimpin oleh Sunario selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Dihadiri oleh 29 negara, Konferensi Asia Afrika membahas keprihatinan tentang Perang Dingin yang dapat mempengaruhi negara mereka. Adapun bagi Indonesia, Soekarno selaku presiden saat itu tengah prihatin dengan kontradiksi dengan Belanda terhadap Irian Barat. Itulah mengapa konferensi ini penting bagi Indonesia. Konferensi Asia Afrika adalah cerminan dari keprihatinan tentang kolonialisme Barat, antara lain Amerika dan Cina. Selain itu, ada perang dingin dan konflik Rusia yang dapat mempengaruhi beberapa keputusan penting di negara Asia. Selain kebutuhan politik, aspek budaya dan ekonomi juga menjadi tujuan lain dari Konferensi Asia Afrika.
Beberapa negara yang lebih terkemuka akan memberikan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan serta pertukaran pengetahuan teknologi, cara dan kelembagaan, pelatihan dan penelitian regional. Kang, tapi kita kalau ngobrolin soal ini, saya jadi ingat soal kemerdekaan ya Kang ya. Kalau kita lihat kan bahwa sekarang itu Indonesia sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Bahkan tahun ini tagline-nya Indonesia itu adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangkit lebih kuat. Kalau Kang Emil sendiri menilai apa sih sebetulnya Kang makna kemerdekaan buat Kang Emil? Pertama adalah nikmat ya, karena kita kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi dari berbagai nikmat, ada nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada sebuah bangsa kan. Kenapa? Karena artinya bangsa itu boleh memutuskan, tidak lagi diatur orang lain atau bangsa lain mau kemana arahnya, mau lurus, mau ke kiri, mau ke kanan. Tapi yang harus kita syukuri lebih-lebih itu karena kemerdekaannya nggak kayak negara lain yang sebagian dikasih. Betul. Kita merebut. Saya kehilangan 2 anggota keluarga ya, Pak D saya wafat berjuang melawan Belanda dari pesantren dulu. Jadi di keluarga saya aja demi merdeka itu Mbak, kakek saya dipenjara Belanda 2 kali ya karena memimpin pasukan santri. Paman dan uwa saya meninggal saat perang melawan Belanda. Jadi nggak hanya sebagai anak bangsa tapi personal keluarga aja sebegitunya demi nikmat yang mahal itu gitu. Jadi pasti masa ya kitanya tidak mensyukuri, kitanya tidak bikin Indonesianya keren, maju, juara, padahal waktu merebutnya itu berkorban harta, nyawa dan lain sebagainya. Dan saya berada di lingkungan itu, jadi pasti saya syukuri. Artinya dengan kata lain, makna kemerdekaan adalah kebebasan mengejar mimpi, betul ya Kang? Betul, makanya sebagai gubernur, saya nggak boleh malas kan, tiap hari saya harus bikin keputusan, bikin gagasan. Saya itu selalu ada 2 pilihan, mau diam atau bergerak. Kalau bergerak ada risiko, diomongin orang, diboleh orang, ada risiko gagal, tapi saya ambil daripada, karena sebaik-baiknya pemimpin yang berani ambil keputusan. Betul. Mungkin keliru ya, tapi kan bisa diperbaiki. Betul. Ketimbang pemimpin yang diam, banyak takutnya, tidak membawa perubahan. Jadi kemerdekaan harus diisi dengan hasil-hasil yang berkualitas. Makanya 8 tahun jadi wali kota sekarang gubernur, ya karya-karya yang saya putuskan sebagai pengisi kemerdekaan banyak sekali, alhamdulillah. Nah, kalau tadi Kang Emil sudah menyatakan bahwa kebebasan dalam mengejar mimpi. Ada nggak sih Kang sebetulnya mimpi-mimpi Jawa Barat yang sampai sekarang rasanya belum diwujudkan dan lagi Kang Emil kejar nih untuk bisa tercapai? Penambahan jumlah daerah masih terlalu sedikit, itu mimpi besar yang masyarakat Jawa Barat, tapi masih moratorium ya oleh pemerintah pusat. Jawa Barat itu kan penduduknya 50 juta. Betul. Daerahnya cuma 27 Mbak. Kayak Kabupaten Bogor, penduduknya 5 juta. Itu sebesar Provinsi Bali, sebesar Provinsi Sumatera Barat. Jadi diurus 1 bupati. Repotnya minta, salah satu perjuangan yang belum tercapai di Jawa Barat adalah harusnya minimal ada 40 daerah, sekarang baru 27. Artinya pemekaran wilayah ya Kang ya? Iya, karena itu buat berkeadilan. Kita dengan provinsi tetangga saja, ya, itu beda pendapatan dari negara dari pusat itu bisa belasan triliun bedanya. Padahal kalau uang itu ada, saya bisa mensejahterakan lebih cepat. Jadi keadilan politik masih jadi perjuangan lah, salah satunya. Oke, dan di bulan Agustus nih Kang, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi juga HUT Provinsi Jawa Barat yang ke-77 juga nih Kang ya? Iya betul, karena Jawa Barat itu 2 hari betul, setelah kemerdekaan ya? Proklamasi oleh Bung Karno menyatakan setia kepada NKRI, kemudian menjadi bagian dari NKRI, di tanggal 19 Agustus. Makanya saya upacaranya 2 kali. 17 dan 19 17 ya, Kang, ya? pakai baju upacara itu ya, Iya. yang putih-putih, 19 pakai baju adat. Nah, kalau kita bicara selama ini Kang Emil kan selalu menyatakan tagline-nya Jabar itulah Jabar juara gitu ya Kang ya. Apa yang akan Kang Emil lakukan untuk betul-betul mewujudkan Jabar sebagai provinsi yang juara? Pertama gini, memilih kata itu nggak mudah ya. Saya pilih juara itu hasil sholat istiqoroh.
Juara itu kalau pelan, Mbak, itu kayak doa, ya Allah jadikan Jawa Barat juara kan gitu ya. Tapi kalau diteriakan juara itu menjadi penyemangat. Makanya PON di Papua kan kita juara. Iya. Sebelumnya kita juara juga gitu. Tapi dengan apa? Hari ini harus berinovasi. Kedua, kolaborasi. Kombinasi kepintaran dan kerjasama itu yang bikin Jawa Barat juara. Makanya sudah, maaf ya, 300-an penghargaan lah dalam 4 tahun terakhir. Wah, luar biasa. Yang terakhir minggu-minggu lalu kinerja PNS Jawa Barat ranking 1 se-Indonesia. Wow. Tapi kan kalau saya sebutin sampai 300 panjang. Tapi poinnya mengukur keberhasilan itu ada kepuasan batin. Kedua ada ukuran dalam bentuk award. Award itu kan ukuran ya, kira-kira begitu. Yang ketiganya kepuasan masyarakat. Jadi jangan begini, saya puas, penghargaan banyak, kepuasan publiknya rendah kan. Rendah, betul. Berarti kan nggak nyambung tuh. Betul. Nah ini sinkron alhamdulillah. Sayanya ada kepuasan walaupun belum sempurna, penghargaan ada 300-an, kepuasan publik 87%. Oke, artinya membuat Jabar lebih besar dan juga lebih juara ke depannya ya? Ya, Nah, ngomong-ngomong yang lebih besar, saya tadi ngelihat itu di depan ada ruangan yang lebih besar tuh, Kang. ya Saya tempat penasaran. konferensinya itu ada fotonya di Nah, situ. itu dia. Saya boleh lihat nggak, Kang, ke dalam isinya? Boleh, Kang? ayo, Yuk, keren. lihat ya. Mangga.